Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Witri Faisal. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Museum Fathahillah di Jakarta. Ikutin terus ya. Dan yang penting kita selalu sehat, semangat, dan bahagia. Kita sudah memasuki daerah kota lamanya Jakarta, menuju Museum Fathahillah. Pagi Pak. Pagi Pak. Teman-teman, ini kali pertama saya ke Museum Fathahillah. Boleh ada di dalam wilayah Belanda Batavia karena apa? Pada saat itu sudah merupakan pesaing pedagang yang hebat. Belanda sudah menguasai. Boleh ada. Namanya Sultan Agung Haji diceritakan sudah bertemu dengan para penggawanya dengan para abdi dalamnya untuk mengadakan penyerangan ke Batavia. Nah, sekarang mungkin presiden sedang sama menteri pertahanan kan gitu ya, kira-kira ya penyerangan. Nah, jadi Mataram pada cerita 1928 ini belum terpecah, nanti terpecah ada dua, ada Solo dan Surakarta. Tapi ini masih di Sultan Agung, belum terpecah. Dan sebelah kiri ini ada Gubernur Jenderal Belanda yang tersebut bertemu dengan namanya Raden Rogo. Jadi Raden Rogo ini semacam spionase ya yang diutus oleh Sultan Agung untuk memata-matai kondisi Batavia pada saat itu. Dia berpura-pura sebagai saudagar ya, bertemu dengan Gubernur Jenderal Belanda di pinggiran Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan nah, ini adalah ilustrasi pertempuran pasukan Mataram melawan dengan pasukan Belanda yang terjadi di Batavia 1928 dan 1929. 1928 pasukan Mataram kalah. Penyebabnya tiga, jarak dari Mataram ke Batavia terlalu jauh. Pada saat itu logistik perbekalan ada pengkhianat sehingga banyak yang kelaparan karena dibakar. Dan yang ketiga peralatannya kalah canggih. Tapi Sultan Agung tidak putus asa, kembali lagi di tahun 1929 bahkan memimpin langsung pertempuran dan berhasil membakar benteng Batavia. Seperti kita lihat di tulisan, banyak keluar asap hitam itu menandakan benteng Batavia orang Belanda. Jadi teman-teman, ini saya pergi dengan ibu-ibu dari Lemhanas RI. Di lantai 2 bangunan Museum Fathahillah ini kita bisa melihat alat-alat bangunan yang digunakan pada masanya dulu. Kita bisa melihat timbangan, pencetak batu bata. Selain itu juga ada timbangan-timbangan untuk perdagangan pada zaman dulu gitu teman-teman. Ternyata sampai sekarang masih ada loh yang dipakai walaupun sekarang sudah jarang kita lihat. Kita juga bisa melihat macam-macam uang kepeng dari zaman Hindia Belanda. Wow, keren. Jadi kita tahu ya bentuk uang zaman dulu golden namanya dahulu kalau nggak salah ya teman-teman. Dan juga ada uang kertas zaman Belanda yang menjadi warisan budaya bagi kita. Juga kita bisa melihat uang rupiah dari zaman pertama dulu teman-teman. Ada 1 rupiah, 2 rupiah dan sebagainya. Bagus juga kalau kita bawa anak-anak ke sini ya teman-teman, supaya mereka tahu sejarah perkembangan bangsa kita.
kali sebelum eksekusi dilaksanakan. Launching Ini pertama ruang kali eksekusi. berarti warga sekitar harus kumpul. Kenapa harus? Belanda ingin membuat efek jerah supaya kesalahannya tidak terulang. Kemudian launching dibunyikan lagi yang kedua. Berarti petugas sudah harus siap. Petugas baik itu algojonya semuanya harus sudah siap di yang tempat eksekusi. Nah pada saat launching dibunyikan yang ketiga kali, berarti eksekusi dilaksanakan dan disinilah para pembesar Belanda menyaksikan eksekusi yang ada di bawah. Pas di bawah jendela. Ini tempat saya siap, tempat para pembesar Belanda. Ini loh teman-teman tempat eksekusinya. Tapi yang pasti tidak ada bangunan di depan kita ini loh teman-teman. Ini kan ada acara, makanya ada panggung ya. Jadi pas di bawah jendela itulah tempat eksekusi berlangsung. Kita lihat dari sini aja. 50 orang itu biasanya separuh lebih meninggal di sini karena kotor, karena terkena penyakit. Karena banyaknya tahanan meninggal di sini dan sudah tidak manusiawi. 1886 sebelum 1900 penjaranya ditutup. Walaupun gedungnya masih dipakai oleh orang Belanda di Batavia, penjara sudah tidak dipakai lagi, tapi dipindah ke pasar Landetepis yang sekarang pasar Hayam Wuruk. Karena sudah terlalu banyak orang yang meninggal di sini, sudah tidak manusiawi. Yang digunakan oleh tahanan yang di bawah tanah tadi. Juga untuk membangun gedung ini digunakanlah air dari sumur ini. Nah, ada mata airnya, betul. Walaupun sekarang sudah tidak dipakai. Ini lukisan yang dibuat ini asli dari tahun 1974. Nah, sering jadikan tempat foto. Gimana? Kita baru aja dari Museum Fathahillah dan luar biasa tadi penjelasan tentang sejarahnya kota Jakarta ya. Ternyata sejarahnya tuh awalnya orang Sunda loh sebenarnya. Seru-seru banget, bagus-bagus. Oke, thank you. Oke teman-teman, demikian dulu vlog saya perjalanan kita ke Museum Fathahillah. Kemudian saya lanjut lagi ke Lemhanas untuk sesi foto bersama. Sayang juga sih kalau tidak di-upload di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.